Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Podcast PBA, yang pada pagi hari ini insya Allah kita akan mengusung tema yang menurut saya sangat menarik tentang sebuah pendidikan karakter. Tema spesifik kita adalah tentang Islamic Character for Golden Generation of Indonesia. Ya. Untuk mencapai Indonesia Maju tahun 2045, kita membutuhkan sumber daya manusia yang cukup. Tidak hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga cukup secara kualitas. Peran pendidikan di sini sangat penting untuk memunculkan generasi-generasi emas Indonesia yang mampu menguasai soft skill, hard skill, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta yang tidak kalah penting adalah mereka harus memiliki karakter yang baik. Baik, pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi ya untuk lingkup Permata Bunda Alawiyah. Beliau adalah Wakil Kepala Kurikulum SMP IT Permata Bunda Alawiyah, Ibu Darwasi. Baik, kita akan segera berbincang-bincang dengan beliau. Kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu Asih, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi, alhamdulillah saya sangat sehat, alhamdulillah, dan kemudian bersemangat ya. Semangat apalagi sekali. Kalau ngomongin tentang pendidikan gitu. Apalagi pendidikan karakter gitu ya. Kemudian pendidikan di lingkup DH yang selama ini sudah kita lewati, kita lalui begitu ya. Karena kalau bagi saya, pendidikan itu ngomongin tentang pendidikan, apalagi pendidikan karakter, ngobrolinnya saja, menurut saya itu seperti ikan ketemu air. Nah, bagaimana kalau ikan ketemu air itu kan berarti klop gitu, matching. Masya Allah sekali ya pemirsa, ternyata kita tidak salah memilih narasumber. Baik, Bu Asih, kita akan membicarakan insya Allah selama kurang lebih 25 menit ke depan tentang sebuah pendidikan yang berbasis karakter atau pendidikan karakter itu sendiri. Menurut Bu Asih, seberapa penting sih pendidikan karakter itu untuk generasi muda kita? Gitu? Masya Allah. Kalau menurut saya, kita mengawali dari apa itu pendidikan ya, Bu Novia. Jadi sejak manusia itu lahir, dia akan bisa mengubah, akan berubah bagaimana dia yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Itu kan karena pendidikan. Artinya pendidikan ini menjadi hal yang mutlak, bahkan bisa dijadikan sebagai hak asasi ya dari manusia itu sendiri. Bahwa pendidikan itu harus dimiliki gitu. Makanya pemerintah, saya sepakat dengan pemerintah yang ada misalnya program wajib pendidikan 9 tahun ya, yang dulu ada program pendidikan wajib 9 tahun, kemudian ada yang mengatakan ditambah menjadi 12 tahun. Itu artinya sangat penting apa itu sebuah pendidikan. Kemudian pendidikan karakter menurut Bu Asih perlu tidak itu dimiliki oleh generasi muda kita? Gitu. Masya Allah Bu Novi, kalau menurut saya yang namanya pendidikan karakter sangat harus dimiliki oleh generasi kita gitu. Iya, betul. Itu menginginkan bahwa ada elemen-elemen yang seharusnya peduli terhadap karakter bangsa kita, karakter anak-anak kita, karakter generasi dari generasi penerus emas gitu ya. 2045 ini kan harapan Indonesia 100 tahun ya. Iya, betul. 2045 itu harapannya bahwa generasi tidak hanya cerdas dari sisi kognitif ya, dari sisi intelektual saja begitu. Tapi juga mereka juga memiliki karakter yang mulia gitu ya. Harapan kita adalah mereka tidak hanya cerdas dari sisi kognitif, tapi juga afektif mereka ya, dan juga psikomotor. Berarti harus seimbang ya, harus seimbang. Bahkan di kurikulum 13 yang kemarin itu Bu Novi, di RPP kita. Iya, betul. Jadi ada itu namanya keterampilan, ada namanya kemampuan yang itu aspek spiritual. Aspek spiritual.
aspek sosial. Spiritual ini kan dari bagaimana dia tentang beragama begitu ya, kedekatan dia dengan Rabbnya begitu ya. Kemudian kalau sosial bagaimana dia berinteraksi begitu ya, kejujurannya, kerjasamanya begitu ya. Kemudian juga kedisiplinannya begitu ya. Kemudian ketertibannya, dan yang utama adalah bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain. Karakter itu merupakan suatu yang penting gitu ya, yang harus dimiliki oleh generasi kita. Baik, sekarang saya ingin tahu nih Bu Asih, upaya apa yang sudah dilakukan oleh sekolah kita Permata Bunda Alawiyah tercinta ini untuk bisa memunculkan generasi-generasi yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga mereka memiliki karakter yang baik. Jadi Bu Novi, ini kita upaya manusia ya, dengan tadi gemuruh dalam diri kita bahwa kita ingin mencerdaskan bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Iya, betul. Pendidikan nasional itu kan kalau boleh lihat ya, ada di Undang-Undang Nomor 20 ya, tahun 2003 pasal 1 ayat 1. Itu menjelaskan tentang tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri gitu ya. Maka kalau saya melihat tujuan pendidikan nasional itu kan upaya sadar ya. Secara sadar ya. Upaya sadar gitu ya, dan terencana gitu ya, untuk mewujudkan tadi cita-cita kita. Bagaimana setiap potensi mereka itu kuat. Generasi kita itu kuat dari sisi yang paling utama itu ternyata disebutkan di sana itu Bu Novi. Nah, tujuan pendidikan nasional kita adalah spiritualitas. Spiritualitas, oke. Karena spiritualitas keagamaan itu dimunculkan. Gitu. Maka sebenarnya saya merasa bahwa kita sudah melakukan beberapa upaya gitu, khususnya di Yayasan Darul Hikmah ya. Kita merencanakan program itu fokus kepada bagaimana sholat anak-anak kita, kemudian bagaimana Quran anak-anak kita, dan kemudian yang ketiga sebenarnya yaitu ada ramah ya. Sholat, Quran, dan ramah. Itu yang kemudian menjadi mimpi besar Yayasan Darul Hikmah Raja Basa Bandar Lampung, dan itu kita iakan. Kami okekan, begitu, bukan saya ya. Kita okekan di seluruh unit begitu ya, bahwa kita akan ayo nih gitu ya. Sholat, Quran, dan ramah itu menjadi fokus utama pendidikan karakter di Yayasan Darul Hikmah Raja Basa Bandar Lampung. Berarti ada upaya ya, sudah ada upaya dari Yayasan Darul Hikmah ya, sebagai tempat bernaungnya Permata Bunda Alawiyah ya, menurunkan program bahasanya program karakter sholat dan Al-Quran ya di situ. Kemudian ada karakter ramah di situ ya, dimasukkan juga sebagai program, tetapi yang sedang berjalan baru sholat dan Quran. Baik, menarik sekali Bu Asih ya, bahwa di sini secara umum kita ingin memasukkan karakter keagamaan ya. Ya, betul. Apa sih karakter yang ingin dimunculkan gitu dari adanya program sholat dan Al-Quran ini? Pertanyaan yang sangat bagus Bu Novi. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari banyak guru ya, dan juga mungkin bisa jadi orang tuamu. Orang tua juga. Bahwa mengapa sih kita harus sholat dan Quran gitu ya, dan nanti bisa ada tambahan yaitu ramah gitu. Maka sebenarnya karakter yang ingin kita capai gitu ya, kita harapkan dari siswa-siswa kita gitu, dan harapannya juga dimiliki oleh guru, oleh orang tua ya, karena kita di Islam Terpadu itu juga tidak hanya guru, hubungan kita menjaga komunikasinya tidak hanya dengan guru dan juga siswa, tapi guru dan orang tua. Bahwa karakter yang ingin kita capai dari sholat ini adalah bagaimana tentang kedisiplinan. Kedisiplinan waktu. Orang itu Bu Novi, kalau sudah disiplin, apalagi disiplin waktu, itu biasanya urusan-urusannya itu tertata dengan baik. Kedisiplinan ini luar biasa. Kalau kita lihat di penduduk Jepang ya, orang-orang Jepang tuh luar biasa kedisiplinan mereka. Waktu itu sangat tepat, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, itu karakter yang ingin kita, salah satu ya Bu Novi ya, karakter kedisiplinan. Kemudian juga apa? Dalam sholat itu kan ada soft. Iya, betul. Ada baris-barisan. Karakter apa lagi yang ingin kita dapatkan? Ketertiban.
Anak-anak yang tertib begitu ya, itu biasanya mereka sudah belajar mengkondisikan dirinya sendiri. Menarik sekali. Menurut saya, ketertiban ini juga merupakan hal sangat penting. Bagaimana dia itu menunjukkan karakter bahwa orang yang sholat itu dengan baik ya, sholat dengan baik ya, bukan hanya sekedar not only praying, tidak hanya sholat, tapi juga kemudian dia ada karakter yang di dalamnya, dia akan memiliki jiwa yang tertib. Dari karakter sholat ya, dari karakter, ya, dari poinnya dari program sholat yang kita gaungkan gitu ya, ternyata tidak hanya sekedar ritual ya di situ ya, tidak hanya sekedar pembiasaan gitu ya, tetapi ada poin-poin penting di dalamnya, yaitu untuk melatih kedisiplinan, ketertiban gitu ya, dan juga bagaimana dia bisa mengkondisikan dirinya, yaitu secara emosional ya. Baik. Itu untuk salat Bu Novi. Subhanallah ya, mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya ya, tidak hanya sekedar impian gitu ya, tapi juga untuk seluruh siswa kita, kemudian orang tua kita bisa kemudian memahami gitu ya, program ini luar biasa gitu ya. Baik, itu kita untuk sholat. Kemudian poin apa yang, karakter apa yang ingin dimunculkan dari program Al-Quran itu sendiri? Program Quran ya Bu Novi, kita sudah sama-sama tahu bahwa yang namanya Islam terpadu, di mana-mana ada program tahfiz, tahsin tahfiz. Tapi sebenarnya karakternya apa yang ingin kita dapatkan dari mereka yang fokus kepada Qurannya? Tidak hanya mereka itu banyak tilawahnya, tidak hanya mereka itu banyak-banyakan hafalannya gitu ya. Tapi karakter mereka kita adalah pembiasaan terhadap kalam-kalam Allah ya, itu dari sisi literasinya. Sebenarnya literasi ini sudah mulai dicanangkan oleh pemerintah kita. Jadi ada namanya program numerasi dan literasi. Quran ini luar biasa gitu. Quran ini kalau mau kita gali lebih dalam, ada tafsirnya gitu ya. Kemudian karakter siswa yang didapatkan dengan mereka yang perbanyak interaksi dengan Quran ini luar biasa. Kita sudah lihat, pernah baca penelitian ya Bu Novi ya. Mereka yang terbiasa membaca Al-Quran bisa dipastikan dia tidak akan mengalami sakit pikun. Karena matanya ya itu terbiasa membaca Al-Quran. Berarti itu daya ingatnya ya luar biasa. Ini bukan berarti kita mengatakan mereka yang pikun berarti nggak banyak baca Quran ya. Itu ada juga memang beberapa sisi kesehatan ya, bisa. Begitu ya Bu Novi, Masya Allah kalau Quran ini. Dia juga akan menguatkan gitu ya. Mereka juga akan terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa menghafal Quran, terbiasa berinteraksi, mentafsiri, mentadaburi Al-Quran itu, dia akan kokoh gitu ya. Dari sisi daya ingatnya dan juga dari hatinya, karena dia terus-menerus mengingat Al-Quran. Bahkan Bu Novi kalau misalnya kita melihat gitu ya, anak-anak itu yang mau berlelah-lelah bersama Al-Quran begitu ya, itu saya melihat kebanyakan ya, itu juga cerdas dari sisi kognitifnya begitu ya. Itu sebenarnya Bu Novi yang memang menjadi tanda kutip proyek besar kita gitu ya. Kita ingin siswa kita ini semakin mereka berdekat-dekat dengan Al-Quran, fokus besar mereka itu terhadap Al-Quran begitu ya, menggunakan waktu tadi dikorelasikan dengan sholat gitu ya. Maka kemudian timbullah gitu ya, tadi tujuan di awal yang kita sampaikan di awal itu menjadi generasi emas yang luar biasa. Yang kemudian dia daya ingatnya luar biasa begitu ya, daya ingatnya bagus, kemudian juga dari sisi akhlaknya bagus begitu ya. Itu harapan kita ya. Oke. Nah, selanjutnya Bu Asih, itu kan tadi kita berbicara panjang tentang program karakter yang digulirkan oleh yayasan untuk sekolah kita ya, untuk semua unit yang ada di bawah naungannya gitu. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan dalam pikiran saya pada kali ini gitu ya, bahwa adakah gitu perbedaan antara program karakter dari pendidikan nasional dengan pendidikan karakter yang tadi digaungkan oleh DH, utamanya yang dilaksanakan di sekolah kita gitu.
Kalau menurut saya ya, Bu Novi ya, dari sisi yang sudah kita bahas di awal tentang pendidikan karakter dan juga tujuan pendidikan nasional, kemudian kita breakdown lagi dengan di Yayasan Darul Hikmah dengan program fokus kepada sholat, Quran dan ramah gitu ya. Menurut saya tidak ada perbedaannya gitu. Bahkan bukan kata perbedaan yang ditampilkan, tapi selaras gitu ya. Menyelaras, persamaan, menyelaraskan, persamaan antara tujuan nasional, pendidikan nasional, kemudian kedehaan gitu ya. Karena kita juga menjunjung tinggi gitu ya, nasionalisme. Gitu ya. Nasionalisme itu harus kita gaungkan begitu ya. Kemudian berarti program yang diadakan oleh yayasan, kemudian di breakdown di sekolah kita gitu ya, itu menurut Ibu itu sudah selaras ya dengan tujuan pendidikan nasional gitu. Nah, kemudian upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk mengevaluasi program ini. Jadi bentuk realnya, Bu, yang ingin saya tanyakan gitu ya, bentuk realnya. Apakah kesehariannya hanya, nak silahkan sholat, ini sudah waktunya sholat. Bahasan menarik Bu ya, ini udah kita langsung ngomongin sekolah kita ya. Ini sudah waktunya tilawah gitu ya. Nah, kemudian upaya kita apa gitu ya untuk bisa kita itu mengevaluasi gitu, tidak hanya mereka sudah sholat tuh, anak kita itu udah sholihah semua, udah sholih gitu, udah pada sholat ke masjid gitu ya, tapi kan belum tentu gitu itu berkorelasi dengan karakter yang ingin kita harapkan tadi gitu. Nah, itu upaya apa gitu yang sudah atau yang akan kita lakukan gitu? Yang sudah pernah kita lakukan kemarin itu ya di sekolah kita mengingatkan siswa dulu ya. Kan kita sudah ada program yang tadi ya 21 hari tadi kita membuat program selama 1 bulan. Nah, di minggu pertama kita itu bahasanya mengingatkan atau menyadarkan siswa kita ya. Proses pembiasaan lah ya. Proses pembiasaan 1 minggu pertama gitu ya, kita sampaikan kepada mereka begitu tentang sholat ini gitu. Kemudian yang kedua itu sudah mulai pengawasan gitu ya, pembimbingan gitu ya. Harapannya kita juga tidak hanya pada wali kelas gitu ya, tapi juga seluruh guru yang ada di PBA ini kemudian mau paham gitu ya, mau peduli begitu ya, bahwa memang program sholat ini adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Dan itu kita lihat pada saat PTM ya, kita coba lakukan itu, pembiasaan itu dan pengawasan gitu ya. Baru kemudian pada yang ketiga ya, minggu ketiga kita kemarin sudah berusaha apa Bu? Kita berusaha agar siswa-siswa kita ini kita coba gitu, bahasanya dites gitu ya. Ini kalau nggak diuprek-uprek ya, ini mohon maaf ada Jawanya juga. Kalau nggak diuprek-uprek, kalau nggak diajak, apakah mereka ini sadar diri begitu ya, bahwa ketika pada saat azan siswa itu harus kemudian segera ke masjid gitu. Kemudian pada minggu keempat kemarin kita sudah melakukan, kita ada namanya evaluasi dengan membuat sebuah list catatan begitu ya. Kemudian untuk yang Quran kita sedang berjalan ongoing ya, apalagi sebentar lagi kita mau Ramadan, maka sebenarnya Quran ini aja menjadi momentum. Bertepatan sekali anak-anak ini bisa berdekatan, berinteraksi lebih banyak dengan Quran. Nah, untuk yang di rumah, yang dalam arti kata mereka masih online gitu, itu evaluasinya bagaimana gitu? Ketika kita mengatakan program sholat dan Quran, kita tentu menyampaikan kepada orang tua lewat forum bernama PMG. Ada upaya bahwa orang tua juga diminta untuk kemudian bisa menerapkan itu di rumah gitu. Apa harapan Bu Asih tentang pendidikan karakter generasi muda kita? Nilai-nilai sholat, Quran dan ramah yang sudah mereka dapatkan itu tidak mereka lupakan, tapi justru akan mereka manfaatkan, akan mereka bagikan kebaikan-kebaikan itu kepada lingkungan sekitarnya, utamanya kepada keluarga tentunya. Kemudian mereka bisa menjadi teladan begitu ya di lingkungannya gitu, dengan karakter yang sudah kita bentuk di sekolah gitu. Ya, bagaimana PBA ini ke depannya bisa memunculkan generasi-generasi emas Indonesia. Ya Rabbal Alamin. Menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini dengan Bu Asih
mengenai pendidikan karakter yang ada di SMP IT Permata Bunda Alawiyah ya, di mana ada program sholatnya, kemudian ada program Qur'annya, di mana kedua program itu tidak hanya semata-mata pembiasaan atau ritual saja, tetapi banyak makna karakter yang ingin dimunculkan dari kedua program tersebut. Di antaranya yang paling saya ingat adalah dari sholat itu akan muncul karakter disiplin. Gitu ya. Saya pernah membaca bahwa kesuksesan seorang itu akan bisa dilihat dari bagaimana sholatnya. Gitu ya. Ketika sholatnya baik, insya Allah orang itu akan menuju kepada kesuksesan dan kebaikan. Kemudian program yang ada di SMP IT Permata Bunda juga itu ternyata selaras dengan tujuan pendidikan nasional, kemudian selaras juga dengan tujuan di awal tadi untuk Indonesia Maju tahun 2045, bahwa kita tidak hanya butuh generasi muda yang mereka unggul secara kognitif, tetapi juga mereka juga harus unggul secara afektif, psikomotor, dan karakteristik. Baik, demikianlah podcast PBA pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi semangat untuk pemirsa semua bergabung bersama SMP IT Permata Bunda Alawiyah. Kami izin pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.